Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana apologet Kristen ya yang mengaku debaters ya, mengaku apologet seperti Fatimah Sa'diyah ini, dia mau kabur ya. Jadi semalam sudah Edis ya, terus Sofiatul ya, terus sekarang ini si Fatimah Sa'diyah ya mau kabur ya. Wah, jadi ngadu sama orang-orang luar negeri ya, sama orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Dia mau mengadu supaya dapat jalan untuk kabur gitu. Katanya diburu-buru, diuber-uber ya oleh umat Islam. Yang mau uber-uber umat Islam itu siapa? Yang memburu dia itu juga siapa? Kepedean. Demikian kaum muslimin videonya. Apakah itu mengecilkan iman ibu untuk melakukan sesuatu lagi, atau sebaliknya ibu menjadi semangat bahwa inilah pikul salib saya? Apakah ini yang harus atau ibu menjadi kuat dengan keadaan seperti ini sesuai dengan firman Tuhan? Justru musuh yang terjadi, justru penghakiman itu akan dimulai dari rumah Tuhan. Nah, apa yang ibu pikirkan saat ini dengan kejadian ini gitu? Oke, siap. Mengenai masalah apa yang saya rasakan sekarang, tentu jelas saya tidak pernah merasa kecewa kepada siapapun. Karena gini, walaupun jujur ada beberapa hamba Tuhan yang berkata kepada saya justru nyalain saya, gitu kan? Nyalain saya begini katanya, udahlah, jangan comot-comot iman mereka, jangan comot-comot kitab mereka, udah Injil saja, begitu kan? Terus saya bilang begini sama gembala saya bilang, Pak, mohon maaf, kalau bagian pengkhotbah itu Bapak di dalam gereja, saya bilang gitu kan. Tetapi kami ini para apologet yang melihat dua sisi, Pak, yang melihat dua sisi ini pun karena saya punya alasan. Alasannya apa? Ketika kitab kita disalahpahami oleh mereka, saya mengkanter, gitu kan. Tetapi mereka terus menerus dengan menista dengan keyakinan kita. Nah, apa salahnya saya membalikkan supaya mereka ini sendiri sadar dengan kitab mereka. Karena kalau kita kasih kitab kita terus, ya, kita jelasin itu mereka tidak mempan. Karena bagi mereka kitab kita adalah kitab dongeng, kitab palsu, gitu kan. Nah, maka dengan cara kami para apologet ini memberikan dua pandangan sisi supaya sama-sama bisa paham dan mengerti, gitu kan tujuannya. Karena memang namanya menghadapi mereka secara langsung itu harus kedua sisi. Nah, di sini saya justru disalahkan. Terus ada lagi hamba Tuhan lagi yang bilang ke saya, bilang gini, jangan kalian yang buat, kita yang kena, gitu kan. Kalian yang buat, kita yang kena, gitu kan. Loh, dalam hati saya ngebantu juga enggak, ya kan. Maaf aja, mohon maaf, ngebantu juga enggak, ya kan. Ngasih solusi juga enggak, cuman hanya bisa justru malah menekan. Sekarang dalam keadaan seperti ini, kok justru kayak malah mau lari ninggalin kita. Oh, silakan. Bagi saya iman saya tetap kepada Tuhan. Saya kenapa harus kecewa? Iya, saya kenapa harus kecewa sama hamba Tuhan? Nggak perlu. Karena hamba Tuhan, dia lebih nyaman mungkin ya, yang saya sebut tadi mungkin dia lebih nyaman dengan kondisinya, dengan zonanya. Tetapi kalau saya jujur, saya rela meninggalkan zona aman saya. Bukan karena mau saya, tetapi saya membalas kebaikan Tuhan yang jauh lebih. Karena begini, kenapa kami mempunyai kiat yang semakin teguh dalam keadaan seperti ini? Justru kalau Bapak tadi pertanyakan, saya justru semakin berapi-api, bahkan sampai sampai saya bicara sama kawan saya se-apologet, saya bilang gini, seandainya saya mungkin berada seperti Christian Prince, seandainya saya mungkin berada seperti Pak Paul Zhang, gitu kan, saya di luar sana, mungkin saya akan lebih bebas dan bahkan mungkin saya akan lebih membongkar semuanya. Ini pun
saya berusaha slow. Saya berusaha untuk tetap konsisten dengan mengikuti aturan. Di sini pun masih dianggap saya menista, kan gitu kan? Saya masih dianggap menista. Nah, dengan hal seperti ini saya justru semakin kuat dan semakin ingin mengasih tahu. Dan bahkan saya ingin mengatakan, inilah wajah Indonesia. Inilah wajah Indonesia. Wajah Indonesia tidak sanggup menerima kenyataan, yaitu kebenaran. Benar. Ini Indonesia masih ditutupi dengan kegelapan. Nah, itu sebabnya saya semakin berapi-api. Seandainya Tuhan izinkan saya, mungkin saya bisa tempat tinggal lebih jauh dari lingkungan yang sebelumnya, ya. Saya mungkin akan lebih baik lagi untuk menata, dan saya memiliki semangat yang lebih lagi untuk menyatakan kebenaran. Seperti itu, Pak. Amin. Nah, kita sudah dengar saudara ya, bahwa keadaan saat ini untuk para Kristen khususnya yang mereka dari non Kristen dan mengaku Yesus Tuhan, sekarang ini dalam keadaan terancam lah kalau kita bilang ya. Jadi kita tolong please yang orang-orang anak-anak Tuhan yang kita percaya Bible yang tiap hari kita baca, kalau iman kita tidak praktekkan, iman tanpa perbuatan, firman Tuhan bilang mati. Oleh karena itu, sekalipun kita udah mendengar bagaimana imannya Ibu Fatimah ini begitu kuat ya, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang di hadapannya dia sudah mengetahui bahwa Kristus itu adalah satu-satunya jalan kehidupan. Dia tetap menghadapi segala sesuatu, sekalipun gereja atau orang-orang Kristen tidak menolong dia dalam saat ini kondisi, dia tetap melihat Yesusnya. Itu keren banget, itu luar biasa Ibu. Itu iman yang betul-betul berakar itu ya. Jadi kita please yang Indonesia, yang Amerika, situasi, tidak tergantung kondisi, dan tetap percaya bahwa itu Yesus Kristus Tuhan, bahwa dan firman Tuhan juga berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Makanya kita kalau jadi orang Kristen itu harus pikul salib setiap hari. Nah, iman yang seperti ini yang harus kita miliki akhir zaman, pemurnian dan pernyataan agama yang kita harus berani untuk menyatakan anak-anak Tuhan. Siap begitu kan, tapi seperti ya namanya di mana-mana, kalau namanya ibu kan hari-hari bersama mereka dan kami selalu memenuhi kebutuhan mereka gitu kan, terus ditinggal gitu kan. Kalau misalnya lakinya yang pergi gitu ya, suami yang pergi, seorang istri masih di rumah bersama anak-anak mungkin masih bisa ke handle gitu ya. Tapi kalau seorang istri yang justru pergi dari rumah, selain saya sendiri, justru sekarang beban pikiran gitu loh. Itu poinnya beban pikiran, ya. Terus sudah gitu pas hari-hari tertentu tuh kadang-kadang saya sangat was-was ya. Mohon maaf secara manusiawi. Terkadang kan saya tahu dari keyakinan sana itu hari yang sangat sensitif adalah hari Jumat, gitu kan. Ada hari-hari tertentu yang membuat mereka ini memiliki apa ya, jadi seperti terangsang untuk ambil tindakan yang anarkis kan. Nah itu pas hari itu saya himbau mereka kalau bisa jauh dari itu, dari situ gitu loh. Karena gini, saya sekarang ini atau kami ini bukan menghadapi aparat ya. Kami ini justru karena dikejar oleh orang-orang yang bukan aparat gitu loh. Nah, di sini serba salah sayanya, serba salah. Sekarang gini, kalau saya mau mengadu kepada aparat misalkan, saya akan mengadu kepada aparat, apakah benar saya akan mendapat perlindungan gitu kan. Sekarang kita bisa melihat keadaan Pak Kaceng. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Jadi orang-orang debater Kristen ini mempunyai trauma setelah kejadian KC ini, mereka ketakutan sendiri. Karena memang saat Fatimah Sa'diyah itu ya, itu kalau debat tidak memakai ilmu ya, begitu katanya penginjilan lah inilah itu, padahal dia menyerang tanpa ilmu gitu ya, kecuali dia menunjukkan ini ayatnya dan artinya seperti ini itu, terus bacakan ayatnya artinya seperti ini, nah itu baru. Nah ini
membacakan, tidak, hanya mengasih ini ayat nih, coba ini terangkan. Setelah itu ngeyel ketika dijelaskan, memotong-motong, nyerocos, ya kan, tidak jelas entah apa-apa yang dibahas pada akhirnya, ya kan. Ketika bertanya saja tidak bisa, apalagi menjawab gitu ya. Bertanya ketika diberikan jawaban ya dengan hukum-hukum ilmu disiplin tentang Al-Qur'an, dia tidak mau terima ya. Terus memelintir-melintir makna-makna yang ada tertulis di dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran sendiri dianggap oleh Fatimah Sediah dan Edis dan yang lain-lain itu dianggapnya bahwasanya ayat itu turun tanpa ada asbabun nuzul gitu ya. Disangkanya seperti Bible, yang dimana Bible itu mengisahkan segala sesuatunya itu hanya berdasarkan kabar burung kan begitu. Jadi dianggapnya bahwasanya Al-Quran dengan Bible itu sama. Ya jelas tidak lah. Al-Quran itu turunnya ayat itu ada asbabun nuzul, ada sebab musabab ayat itu turun kan begitu. Jadi ada konteksnya gitu ya. Berbeda dengan yang ada di dalam Bible, di mana Bible itu oleh karena pengumpulan ya dari banyak orang, itu dapat kita tengok di Lukas 1 ayat 1 ya kan, itu jelasnya. Jadi disama-samakan, mana bisa pada akhirnya dia ketakutan sendiri dan ngadu mau kabur. Kalau kalian kabur, semua kabur, mau kami mau debat sama siapa? Umat Islam debat termuslim nanti mau debat sama siapa? Kami tidak ada melaporkan dan tidak ada yang menguber, tidak ada umat Islam itu yang menguber kalian, itu tidak ada. Fatimah Sadiah, orang memang kau tidak punya etika, kau menyerocos ketika aku masuk ke room Kristen aja kau ngomongnya kasar ya. Jadi banyak kali kau cerita. Oke lah, kalau mau kabur lah. Gendong tuh anakmu ya. Gendong juga tuh suamimu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.